Siapa di sini yang setuju kalau Ramadan itu bukan cuma soal puasa, tapi juga waktu yang pas buat kita merefleksikan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kamu setuju, aku punya rekomendasi buku yang kayaknya bakal cocok banget sih buat nemenin perjalanan spiritual kamu di bulan suci ini. Halo semua, selamat datang di Alavalia. Aku Ilma, dan di video kali ini aku akan mereview buku karya almarhum Cak Rusdi Mathari yang berjudul Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya. Buku ini tuh sering banget ya aku rekomendasiin ke teman-temanku karena menurutku buku ini tuh easy to read dan maknanya tuh dalam banget gitu. Nah, awalnya cerita-cerita di buku ini tuh adalah serial Ramadan yang dimuat di mojok.co. Nah, lalu dikumpulkan jadi satu dan jadilah buku gitu. Nah, latar ceritanya tuh ada di sebuah desa gitu di Jawa, dan tokoh utamanya itu namanya Cak Delahom. Dia tuh unik banget, kesannya nyeleneh sih, bahkan kadang ada yang bilang dia sinting gitu. Tapi kalau udah ngomong serius, bikin orang tuh jadi mikir ulang tentang agama dan Tuhan. Aku bakal share 2 cerita yang menurutku paling nyentuh, dan nanti di akhir kamu bakal paham kenapa judulnya Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya. Cerita yang pertama, judulnya Dia Sakit dan Kamu Sibuk Membangun Masjid. Jadi ceritanya di kampung tersebut tuh ada seorang janda, yaitu istri Bunali, yang sudah lama ditinggal mati oleh suaminya, terus dia tuh ditemukan mati gantung diri. Nah, setelah dimakamkan, Cak Delahom tuh tiba-tiba datang ke kuburan itu dan dia tuh nangis jadi-jadinya, terseduh-seduh, bahkan dia tuh memohonkan ampun gitu ya, bukan cuma buat dirinya gitu, tapi buat orang-orang sekampung. Keesokan paginya, Cak Delahom tuh datang ke masjid itu sambil membawa sekarung tanah dan dia tuh menumpahkan tanah itu di masjid itu. Ternyata usut punya usut, tanah tersebut tuh tanah dari makam istri Bunali yang baru aja dimakamkan. Orang-orang kan jadi heran ya gitu. Lalu Cak Delahom ngejelasin lah kalau kan masjid kampung lagi butuh sumbangan untuk diperluas. Jadi tanahnya ya udah disumbangkan aja biar masjidnya tuh lebih megah lagi. Ternyata itu adalah bentuk protes dari Cak Delahom. Dia mau nyentil realita bahwa orang-orang kampung tuh sibuk gitu membangun masjid yang megah, tapi mereka tuh malah membiarkan orang-orang miskin seperti istri Bunali yang hidup dalam kesulitan sampai akhir meninggal. Nah, orang-orang di kampung tersebut tuh rajin juga nih untuk menyumbangkan sesuatu untuk masjid gitu, tapi membiarkan anak Bunali jadi nggak bersekolah dan juga kelaparan. Bahkan mereka juga nggak pernah menjenguk dan nggak pernah tahu keadaan keluarga Bunali tuh kayak gimana. Ada satu ungkapan dari Cak Delahom yang menurut aku tuh dalam banget, kurang lebih tuh gini. Kita lebih sibuk datang ke masjid ketimbang sibuk mengurusi orang-orang miskin seperti istri Bunali. Kita rajin berdoa di masjid, lalu merasa bertemu dengan Allah, padahal ketika Allah kelaparan, kita tidak pernah memberi makan. Ketika Allah sakit, kita tidak pernah menjenguk. Nah, tentu maksudnya ini bukan Allah yang kelaparan atau yang sakit ya gitu, tapi ini cuma kiasan aja, bahwa Allah tuh selalu berada di orang-orang yang kelaparan, berada di sebelah orang-orang yang sakit, berada di dekat orang-orang yang miskin, dan bahkan selalu menemani orang-orang yang kalah dan dikalahkan. Seringkali gitu ya, kita tuh malah sibuk membangun tempat ibadah, sibuk beribadah secara ritual, bahkan kadang transaksional gitu ya, tapi kita nggak menjumpai Allah di orang-orang tersebut. Nah, dari cerita ini tuh aku kayak ngerasa lagi diingetin bahwa membangun relasi kedekatan dengan Allah itu tidak semata-mata hanya ibadah yang kasat mata atau ritual aja gitu ya, tapi berbuat baik kepada sama makhluk itu juga bagian dari proses kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, cerita yang kedua itu judulnya Ikan Mencari Air, Mat Piti Mencari Allah. Cerita kedua ini tuh berawal dari seorang tokoh yang bernama Mat Piti yang diberi pertanyaan pemantik oleh Cak Delahom tentang syahadat gitu, yang menyatakan bahwa Mat Piti itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Terus Cak Delahom nanya, emang kapan kau menyaksikan Allah, Mat? Gitu. Nah, terus Mat Piti bingung nih, dia kebingungan mencari Allah, dan dia bahkan nanya kayak gimana ya cara menyaksikan dan melihat Allah itu. Nah, akhirnya Cak Delahom tuh mengibaratkan Mat Piti seperti ikan-ikan di kali yang sibuk mencari air gitu. Padahal selama ini ya mereka udah berada dalam air gitu. Sama halnya kayak Mat Piti ya gitu. Dia terus bertanya dan mencari Allah. Padahal Allah tuh kan selalu meliputi kita setiap saat gitu. Lebih dari denyutan nadi yang paling halus yang pernah kita dengar ataupun kita rasakan. Persoalannya kan bukan Allah yang jauh ya sebenarnya gitu. Tapi kadang kita nggak peka. Kita terlalu sibuk sama ibadah yang mungkin sifatnya lahiriah gitu ya. Sedekah kita juga masih kadang perhitungan, ilmu yang kita dapatkan gitu masih dipakai untuk kepentingan kita sendiri, bahkan terkadang kita tuh merasa pintar gitu padahal bodoh aja tuh kita nggak punya, kasarannya gitu. Nah, dari cerita ini tuh aku lagi ngerasa disadarkan 2 hal gitu, dan diingatkan bahwa ya Allah tuh sebenarnya meliputi kita setiap saat gitu ya, dan
kita bisa berusaha untuk merasakannya dengan memperbaiki setiap ibadah kita yang nggak cuma ritual aja, tapi lebih dalam dari itu. Terus aku juga ngerasa lagi diingetin lagi bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini sebenarnya itu bukan sepenuhnya milik kita ya gitu. Kalau kasarannya menurut Cak Drahom atau Cak Rusdi mungkin yang menulis buku ini, kamu selalu ngerasa pintar padahal bodoh aja tuh nggak punya gitu. Saking kita tuh nggak punya apa-apanya. Nah, itu dia 2 cerita yang menurutku paling nyentuh dari buku ini. Masih banyak sih sebenarnya cerita-cerita lain yang nggak kalah seru dan nggak kalah dalam lagi maknanya. Jadi aku saranin kalian buat baca aja buku ini sendiri, temuin aja refleksi di dalamnya gitu. Semoga Ramadan ini bisa jadi momen kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, nggak cuma lewat ibadah yang ritual aja, tapi juga lewat kebaikan kita kepada sesama manusia. Kalau kamu udah baca buku ini, boleh dong di-share cerita favorit kamu di kolom komentar. Atau kalau punya mungkin rekomendasi buku lain yang bisa aku review, bisa kasih tahu juga ya di kolom komentar. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you di video selanjutnya. Bye-bye!